Oke, semua kitab Kejadian ditulis mulai dari Adam ya, sampai ceritanya si Yusuf ke Mesir. Dalam periode itulah Allah menyatakan kuasanya dan menyatakan pribadi. Sekarang medannya berbeda. Allah menyatakan kuasanya dan Allah menyatakan pribadinya di dalam kitab Keluaran. Dah ya, nanti waktu Anda baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda bisa berpikir, aku mengenal kuasanya Yesus dan aku mengenal pribadinya Yesus. Bisa. Dan inilah Allah yang aku terima. Dan inilah Allah yang kulayani. Dan inilah Allah yang memberikan aku hidup. Dan inilah Allah yang sedang kutunggu kapan dia pulang dari sorga menjemput semua yang ada di bumi. Inilah Allah yang akan kujumpai di sorga nanti. Makanya tidak mungkin sejak dari dahulu orang-orang yang mengenal Allah dalam kuasanya, orang-orang mengenal pribadi Allah, dia akan seperti Allah. Gambar dan peta Allah. Ya. Maka hidup kita ada di dalam tangannya dia. Bisa tadi dibuktikan hidupnya Ishak dan hidupnya Ribka ada di tangan Allah. Walaupun dia pergi ke Raja Abimelek. Ya. Dijaganya ya. Jangan katakan soal salahnya atau apanya, tetapi hidup mereka ada di tangan orang asing. Karena dikatakan apa? Aku takut karena di sini tidak ada yang takut akan Tuhan. Nanti mereka akan membunuh aku, gitu ya. Tetapi dalam kondisi itu pun Allah memelihara si Ishak dan si Ribka. Allah memelihara si Abraham dengan si Sarai. Ya, karena manusia ada di tangan Allah. Termasuk Abimelek, termasuk Firaun di Mesir. Sebelum aku lupa, Firaun itu nama jabatan, bukan nama raja. Seperti kita presiden ya. Ya itu. Jadi kalau Firaun itu nama kedudukannya, bukan nama pribadi. Ya, itu yang aku tahu. Makanya kalau Yusuf di rumah Firaun apa? Ya bahasa Inggris itu Porah ya Pak. Ya itu salah satu dari pejabatnya itunya. Ya. Baik, sudah mulai kuasanya dan pribadi Abraham ada. Kuasanya dia bisa membangkitkan Lazarus. Bisa 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Itu kuasanya. Jadi pengenalan kita akan Allah enggak usah payah kali, kuasanya saja dan pribadinya ya. Ya, oke ya. Mari kita baca kitab Keluaran. Kenapa kita baca kitab Keluaran? Karena kita tidak biasa. Jadi kalau Anda diinterview, mana tahu nanti diinterview, bagaimana metode teaching in the Bible College of perjanjiannya, Anda harus katakan, kami membaca Alkitab. Sesudah itu baru dijelaskan. Alasannya karena kami belum pernah baca sebelum kami masuk STT. Kami belajarnya Christian Theology, buku Miller J. Erickson, karena inilah buku internasional dalam dogmatika. Tapi cara kami belajar Allah, dan kami pilih Allah itu berasal dari Alkitab. Di luar Alkitab kami tidak pakai sumbernya, maka kami ambil dari kitab Kejadian. Sesudah itu kami pindah kepada kitab Keluaran. Pengenalan akan kuasa Allah dan pribadi Allah di tanah Mesir. Kan begitu ya? Dan perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai. Ya itu aja. Kitab Keluaran berakhirnya di Gunung Sinai. Kitab Kejadian berakhirnya di mana? Di Mesir. Yusuf mati. Kenapa Yusuf katakan, oh berarti Anda sudah baca Keluaran Kejadian 50? Ya, baru kalau gitu saya tanya, kenapa Yusuf katakan jangan kuburkan tulang-tulangku?
Kan Yusuf cuma nggak dikuburkan. Yang lain kan orang Israel itu dikuburkan, cuma Yusuf tidak dikuburkan. Apa alasan Yusuf? Iya, pasti karena pengenalannya akan Allah. Apa pengenalannya akan Allah? Ayat berapa dasarnya pengenalan Yusuf akan Allah? Maka ada alasannya. Jangan kuburkan aku. Apa alasannya nggak dikuburkan? Karena nanti kita bawa juga tulang-tulang kita ke Bonapasogit, kita buat seperti Yusuf. Kan begitu kita ini kan? Kita ini kan jago kuburan. Karena aku sudah kunjungi kuburan-kuburan di negara-negara orang. Ya, kenapa Yusuf katakan, jangan kalian kuburkan aku? Apa alasannya? Satu ya karena Yusuf yang membawa orang ini kemana? Ke Mesir. Ya. Makanya Yusuf harus bertanggung jawab atas orang-orang dibawanya ke Mesir ini. Makanya dia tidak mau dikuburkan. Karena apa? Ayat berapa? Kejadian pasal 50 itu. Sudah dapat? Ayat berapa? Ayat 24. Oke, saya baca. Yusuf meninggal, saya baca. Adapun Yusuf itu telah tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun, ya. 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunannya yang ketiga. Ingat ini. Orang yang mengikuti akan melihat cucunya sampai turun ke ketiga, 4 ke generasi diberkati oleh Allah. Itu maksudnya sini. Orang yang terkutuk akan dikutuk sampai 4 generasi. Ini arti ayat ini. Makanya dilihatnya Efraim. Ya. Nah, maksudnya ya, Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak Manase lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Bawa tulangku ke Bonapasogit. Nanti ada ini akan menjadi pendeta. Jangan terima liturgi tulang-tulang. Karena manusia yang diliturgikan. Tulang-tulang tidak bisa diliturgikan. Ya. Inilah pengenalanku akan Allah. Jangan pakai cerita Yusuf, karena berbeda. Ya, mari kita baca. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan ketiga, juga anak Mahir, anak Manase lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Itu imannya. Tuhan akan memperhatikan kamu dan akan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ditinggalkannya imannya sebelum dia mati. Sama dengan Paulus, sama dengan Petrus, sebelum dia mati ditinggalkannya iman. Jadi bukan harta ditinggalkan. Bikin ribut nanti semua anggota kalau harta ditinggalkan. Makanya dikatakannya apa? Tidak lama lagi aku akan mati. Sesudah itu apa dikatakannya? Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Dilihatnya keluar orang Israel dari Mesir 400 tahun kemudian. Karena dikatakan dalam Alkitab, kamu akan 400 tahun menjadi budak. Ingat itu di mana ayatnya? Oh, masih ingat ya? Oke, tuliskan di sampingnya itu. Supaya bisa Anda, kejadian berapa ya gitu ya. Tuliskan itu. Ayatnya kalau sudah ingat, kalau nggak ingat ya bilang aja aku lupa, nanti aku cari gitu. Jangan nyontek lagi karena sudah ada. Aku nggak tahu 400 tahun orang ini dibuang kemana? Ke Mesir. Tapi jadinya bukan 400 tahun ya, 430 tahun. Ya kalau nggak tahu kali lihat sajalah. Aku tahu Pak. Kisah Rasul 7 ayat 16. Kan di situ diungkapkan Stefanus kan. Ya boleh Anda katakan. Ya. Kenapa jadi 430 tahun katanya? Karena mereka belum berdoa. Itu saya dapat mereka.
Sudah dapatkah? Ayat berapa? Kejadian berapa? Oke, Kejadian 15 ayat. Oke, kita baca. Jadi Anda bisa lihat ya. Kejadian 15. Inilah janji Allah kepada Abraham. Wah, enak ya. Bapak kita itu beriman. Cucu-cucunya pun semua, mulai dari Abraham, Ishak, dan diingatnya semua firman Tuhan itu. Ya. Ayat 13 katanya, saya baca. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunan akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 13. Ya. Yusuf ingat ini. Ya. Siapa Yusuf? Cucunya Abraham. Oh, cici. Iya ya. Iya, cici ya. Kenapa? Coba ulangi. Abraham, ulangi dulu. Oh, baru anaknya si Yusuf. Jadi janji kepada Abraham, 400 tahun kamu akan dijajah, pergi ke negeri lain. Yusuf, Abraham. Sudah itu anaknya siapa? Ishak ya. Sudah Ishak siapa anaknya? Yakub. Makanya namanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Anak Yakub siapa? Itulah si Yusuf. Si Yusuf ini orangnya paling disenangi oleh si Yakub, karena inilah anak yang terakhir, dan waktu dia lahir mamanya mati, begitu ya. Oh, Binyamin yang mati ya. Oke. Jadi inilah si Yusuf ini. Ya, jadi iman si Yusuf ini 4 generasi. Makanya aku bergumul. Aku beriman, nanti masihkah beriman anakku, baru anaknya lagi, baru anaknya, kan gitu di sini. 4 generasi kan. Makanya mahal iman ini. Kalau ladang diwariskan, langsung dijualnya, belinya mobil, nggak ada lagi yang tinggal. Jadi ini alasannya. Jangan nanti kita salah Bonapasogit ini. Karena ini sering orang pakai memindahkan tulang-tulang. Iya, dipindahkan tulangnya dari Mesir, karena itu tidak tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian di kampungnya. Itulah kita ini masing-masing akan mempertahankan iman kita ini. Makanya aku tanya. Oke, mari kita baca ulang. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak Manase, lahirlah di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Ketakutan mereka mati atau enggak? Hah? Ya itu kan normal ya, sama dengan tidur. Siapakah yang takut kalau mau tidur? Kan nggak ada. Makanya dia nggak takut. Diceritakannya apa yang akan terjadi. Paulus juga sama, Petrus juga sama. Ya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Ketiga generasi ini Allah bersumpah. Makanya Allah yang kau kenal akan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sekarang Yusuf yakin akan hal itu terjadi. Karena keyakinannya itulah maka keluar ayat 25. Makanya tuliskan di situ tadi Kejadian 15 ayat 13. Lalu Yusuf menyuruh anaknya Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini kembali ke tanah perjanjian. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh
dalam peti mati di Mesir. Waktu ku dengar orang khutbah, benar ku rasa, karena waktu ku baca ceritanya. Jadi orang ini setiap hari asal lewat kuburan si Yusuf, dilihatnya apa? Tulang-tulangnya dirempahi. Mengingatkan apa? Kita akan keluar. Lamanya 400 tahun. Iman itu sekali berdiri akan kekal sampai selama-lamanya. Makanya begitu mereka keluar harus bawa tulangnya ini, karena dia inilah orang yang beriman. Ini bukan orang akreditasi, dia orang beriman. Ya kan gitu ini. Maka sekarang juga kan setiap kali perjamuan kudus ku ingatkan itu. Lakukanlah ini mengingatkan aku, dan memberitakan kematian sampai aku datang. Setiap kali kita perjamuan kudus, kita tidak bisa tidak harus memberitakan seperti Yusuf. Lihat mayatnya di situ, lihat tulangnya, mengatakan kepada kita bahwa kita akan berangkat dari Mesir. Itu dia. Ada iman, ada perbuatan. Jangan bawa kita ke Bonapasogit. Kita Bonapasogit kita di sorga. Kita mengembara di dunia orang asing, tapi rumah kita adalah di sorga. Kemana dibawa? Ya ke sorga lah gitu. Ya ini salah teologanya. Ya, kita harus pegang kali. Mana tahu nanti Anda berani berkhutbah sebelum Anda dilempari. Mana tahu maksudku? Ya. Makanya Natal ini diminta aku khutbah sekali, ya bolehlah aku bilang. Ya, tapi pasti bukan itu khutbahku kan. Jangan lagi bawa tulang-tulang ke Bonapasogit. Itu cari maut namanya ya. Tapi kalau disuruh Tuhan kita, kenapa jadi Nabi Yunus saja kita, kenapa rupanya 40 hari lagi binasa kau sebut. Tapi marahnya Nabi Yunus bukan karena kasihnya, tetapi Tuhan putar balikkan marahnya menjadi kasih Allah. Takutlah orang Niniwe, bertobat mereka, menyesal dia. Biarlah aku mati saja kan gitu. Ya ini sifatnya dia. Sudah tahu ya? Berarti ada iman, ada perbuatan. Nah, jadi Yusuf sengaja karena dia yang membawa mereka ke Mesir. Dan dia harus bertanggung jawab dalam iman itu. Bukan di sini tanah kita, di sana dijanjikan Allah. Kepada Abraham Allah bersumpah, kepada nenek kita si Yakub, ke Ishak, demikian juga si Yakub. Makanya bawalah tulangku ini, inilah buktinya nanti. Jadi setiap kali mereka melihat tulang Yusuf, kapan kita pulang nak kata. Asal dirempah-rempahnya lagi, kapan kita berangkat ya. Sudah 400 tahun. Berapa generasi itu ya? 4 generasi paling tidak. Makanya iman kita tidak akan mati dalam 1 generasi. Kalau memang benar. Ya. Tapi kalau hanya jadi pendeta, aku rasa lupa orang semua. Amplopnya dia itu kasihlah. Nilai kita sangat rendah. Ya. Makanya Yusuf ini orang yang membawa mereka ke Mesir, tapi dia beriman bahwa mereka akan pergi dari negeri ini ke negeri tanah Kanaan sesudah 400 tahun. Kenapa di sana 430? Karena nanti ada dibilang 420. Karena terlambat mereka berdoa. Itu alasannya. Nanti kita baca di sini. Kitab Keluaran ya. Sudah? Anda sudah kenal Tuhan? Di mana dia menepati janjinya? Tulang-tulang gak usah dibawa ke Bonapasogit. Jangan dipakai Yusuf. Kalau dipakai Yusuf salah. Karena Yusuf ini hubungannya dengan janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Dan lamanya 400 tahun mereka tunggu. Akhirnya dibawalah. Nanti Anda baca di mana Yusuf dikuburkannya. Ya, nanti Anda baca. Ya, karena iman maka dikatakannya dia. Ya, bukan kita. Kita kan bukan ada iman kita. Ya. Ya, jadi nggak boleh disamakan ini dengan aplikasi kita bawa tulang-tulangnya ke kampung. Bukan. Ini kampung mereka karena tanah perjanjian. Kampung kita kan bukan tanah perjanjiannya. Kampung kita kan tempat kita lahir ya. Oke, sudah dapat ayat ini. Mari kita baca kitab Keluaran. Saya ulangi lagi. Sudah kenalkah Anda Allah? Dan sudah kenalkah Anda orang yang beriman, khususnya Yusuf?
Ya, Abraham, Ishak dan Yakub, baru Yusuf ya. Ya. Mari kita baca kitab Keluaran. Kita baca lagi. Aku senang kalau Anda sudah baca kitab Kejadian itu, nggak payah lagi. Ya, di sini Allah menyatakan kuasanya dan menyatakan pribadinya di Mesir. Di dalam kitab Kejadian itu hanya kepada keturunan Adam. Semua kepada keturunan Adam sampai Yusuf. Semua keturunan Adam, dan itu semuanya ada di daerah Palestina, mulai dari Taman Eden di Ur-Kasdim, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Sekarang Allah menyatakan dirinya di negeri Mesir ya. Itu perbedaannya. Sudah ingat ya? Oke, mari kita baca ya. Kalau Anda nanti mau baca buku ini boleh ya, ada bahasa Indonesianya. Ada 3 volume. Mana tahu ada adik ini mau lihat, aku mau lihat kebenarannya apakah seperti Bapak Yusuf itu katakan, Anda bisa lihat ya. Supaya nanti Anda bisa, oh ini benar ini sampai di sini, ini sampai di sini, ini sampai di sini. Ya. Sudah, kita baca ya. Nah, besok aku kasih buku pegangan kitab Keluaran kita, buku yang mana? Nanti saya kasih tahu. Rupanya aku sudah ngajar kitab Keluaran sebelumnya. Jadi sudah ada diktatnya sebenarnya kitab Keluaran ini. Tapi karena kita bukan eksegese, kita kan belajar teologi sistematika. Kita ambil kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Siapakah Allah di dalam kedua buku ini? Nanti siapakah Allah di dalam buku Matius, Markus, Lukas dan Yohanes? Dan inikah Allah yang Anda sembah? Kan begitu ya? Inikah Allah yang Anda terima? Ya, inikah Allah yang Anda percayai? Inikah Allah yang Anda sembah? Kepadanya kah Anda beribadah? Itu kuncinya. Oke, kita ini cerita lagi balik. Ini ceritanya di Mesir. Tarik. Orang Israel ditindas di Mesir. Ini perhatikan, sekarang tindasan terjadi kepada orang Israel karena dia di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Sebenarnya bukan Yakub ya, Yusuf ya, tapi bapaknya disebut. Ya, karena Allah hanya mau menyebutkan Abraham, Ishak dan Yakub. Cicitnya ini nggak dihitung lagi gitu ya. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Isakar. Cepat-cepat saya baca ke bawah. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. 70 ya. Ya. Baru disambung. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Matilah sezamannya Yusuf. Upah dosa adalah mati. Itu mau diungkapkan. Ya. Kemudian matilah Yusuf. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlimpah ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Apa arti ayat 7 ini? Abraham ya. Apa artinya Abraham? Banyak anak. Kenapa katanya? Ya kenapa tangga? Kenapa sanksi-sanksi? Beriman ini nggak boleh tanggung-tanggung. Makanya di ayat 7 mengatakan banyak anak mereka nggak bisa dilawan. Iya. Itulah Abraham. Makanya Abram nggak ada anak. Abraham, maka sekarang berubahlah namamu menjadi Abraham, karena engkau lah menjadi bapak banyak anak, termasuk bangsa yang lain. Ya. Makanya diceritakan benar Abraham itu banyak anak. Maka dikatakan ya 7. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kalah dibuatnya orang Mesir. Iya, dia pendatang tapi dia lebih banyak. Ini mengalahkan negara berdasarkan apa? Kelahiran. Iya, ya ada negara dulu gitu. Supaya kita menang berperang, ambillah supaya satu keluarga anaknya 10. Dan itu terjadi. Dan memang mereka menang. Sekarang harus berubah lagi. Jangan lagi 10, cuma 1. Karena nggak terpelihara lagi saking banyaknya.
Inilah ilmu dulu pada waktu itu. Ini kan berlimpah-limpah. Ya, mari kita lanjutkan 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ini berubah dunia politiknya. Lupa semua. Ya, apa yang ditanam oleh Yusuf semua lenyap. Jasa Yusuf tidak dikenal oleh orang Mesir lagi. Yang dikenal mereka musuh sudah ramai yang bukan bangsa Mesir. Ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ya pasti salah ya. Pastinya orang Mesir lebih banyak ya. Ya, tapi dia saking takutnya dilebihkannya. Ya, enggak mungkinlah orang Israel lebih banyak. Pastilah orang Mesir. Orang Israel kan cuma 70 orang datangnya kan. Orang itu sudah ramai. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Senang mereka menjajah orang Israel. Makanya kita batasi, kata. Maka mereka memperbudak. Sebab itu pengawas-pengawas rohani ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ini sudah saya pelajari, tapi kita nggak sampai di mana kota Pitom itu, di mana kota Ramses itu. Kalau lebih dalam bisa. Tapi waktu kami belajar, kami pelajari ini. Ini namanya arkeologi, untuk membuktikan cerita ini benar. Tapi waktu Anda buka nanti di map, Anda langsung lihat, di sini Pitom, di sini kota Ramses yang dibangun dalam zamannya Yusuf. Sebenarnya sebelum Yusuf mati pun kota ini sedang dibangun. Itu dalam ceritanya. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Nggak bisa dikalahkan. Ya sudah, itu ceritanya di dalam kitab Kejadian. Ya kan begitu tadi. Pergi dia ke Palestina, Abimelek pun dimurkai. Pergi dia ke Mesir, didatangkan Tuhan tulah kepada orang Mesir. Akhirnya nggak bisa dia kalah. Ini juga nggak bisa dia kalah. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang-orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksa orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan ini takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian? Biarkanlah hidup bayi-bayi, membiarkan hidup bayi-bayi itu. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlimpah. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah ia hidup. Siapa Allah yang ku kenal dalam cerita ini? Kan kita dalam cerita, tapi yang ku kenal Allah. Sama dalam cerita hidupku, aku akan mengenal Allah. Kita ini history, ceritanya dia. Apa yang Anda kenal Allah dalam cerita ini? Atau perempuan Ibrani lebih kuat dalam melahirkan, gitu ya? Kan benar kan? Perempuan Ibrani
lebih kuat dalam melahirkan. Sebelum pun bidan datang, dia sudah selesai melahirkan. Jadi nggak bisa dibunuh oleh bidan-bidan itu. Kalau orang Mesir, payah dia melahirkan. Apalagi yang kita tahu tentang Allah di sini. Belum bisa lihat? Oke, kalau belum melihat, aku yang apa? Ayat 20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Allah memberkati bidan-bidan yang takut kepada Allah. Dia tidak kena kutuk seperti Abimelek dan seperti Firaun di Mesir. Karena dia berbuat baik kepada umat Israel, maka Allah membuat dia berkeluarga. Itu Allah yang ku kenal di dalam pasal 1, dalam cerita orang Mesir orang Israel yang ditindas, di mana anak-anak mereka dibunuh. Ya. Jadi ada bidan berani melawan Firaun. Ya. Dan dia diberkati oleh Allah. Itu yang ku kenal Allah dalam cerita ini. Oke, sekarang kita baca lagi pasal 2. Kan namanya cerita ya. Ya. Apa ceritanya pasal 2? Musa lahir dan diselamatkan. Dalam kondisi inilah lahir Musa. Dalam kondisi yang berat. Semua anak laki-laki harus dibunuh. Dan disitulah Musa lahir. Ya. Maka waktu kita lahir ada sejarah hidup kita. Maka di dalam dunia teologi yang sudah kau pelajari, Allah ada di dalam sejarah dunia. Teologi kitab Keluaran, Allah ada di dalam sejarah dunia untuk membuat umat Israel bisa hidup. Mesir itu dunia. Situasi di Mesir seperti ini. Tapi Allah itu masih Allah yang sama dengan kitab Kejadian, bisa memelihara umatnya. Walaupun dunia, dalam dunia politik yang sangat genting sekali, tetapi lahirlah Musa. Ya, mari kita baca, kita bisa lihat. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Siapa orang tuanya Musa? Ya, kita tahu Lewi ya, yang bekerja di bait Allah. Kalau nanti kita masuk kitab Imamat. Jadi ini kawin campur? Tidak, kawin dalam yang kehendak Allah ya. Orang Lewi sama orang Lewi. Oke. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau, di tengah sungai Nil. Wah, apa artinya kita sepeta dan seteladan dengan Allah? Hidup kita tergantung ke dalam tangan Allah. Sekarang Musa tergantung hidupnya di dalam tangan Allah. Lepas dari ibu, masukkan kemana? Ke sungai Nil. Tadi makan buaya kah nanti entah hanyut. Sekarang nggak ada lagi di tangan ibunya. Makanya benar aku bilang tafsiranku itu walaupun berat diterima orang. Apa artinya sepadan dan sepeta dan segambar dengan Allah? Hidup manusia itu tergantung di dalam tangan Allah sendiri. Inilah dia. Ya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah teberau di tepi sungai Nil. Gimana hati seorang ibu? Bayi yang kecil ini baru umurnya 3 bulan. Dibuangkan ke sungai Nil. Makanya manusia itu ada di dalam tangan Allah. Itu kan ku bilang. Makanya benar ku rasa
Walaupun orang lain, karena itu kudapat dari satu tafsiran dari Prancis, bahwa segambar dan sepeta dengan Allah itu bukan soal kekudusan, tetapi soal manusia itu ada hidupnya dari hembusan Allah, tergantung kepada Allah sendiri. Itu artinya kita sepeta dan seteladan dengan Dia. Hidup kita tidak siapapun bisa mempertahankannya, kecuali yang segambar dengan kita itu. Mulai dari Kain, di mana Habil, kan gitu ya. Itu kan mulai ya, dan seterusnya. Maka berikutnya, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ini cerita manusia di Sungai Nil, umurnya 3 bulan. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang tengah terberok itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ngeri, ini bayi Ibrani. Gitu. Ya kan bisa kan? Iya, karena tadi sudah diperintahkan oleh Firaun, dan ini putrinya Firaun, kan musuh. Ya, jadi Musa jatuh ke tangan musuh, dan dibukanya menangis lagi, ya kan gitu. Pastilah, dan tahu dia pastilah ini bayinya orang Ibrani. Oke, selanjutnya apa dikatakannya? Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang pengasuh dari perempuan Ibrani untuk menesukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menarik dia dari air. Jadi Musa artinya diambil dari air Sungai Nil. Ya. Barang siapa yang menjaga nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang menyerahkannya kepadanya, dia akan menerimanya. Ini ayatnya di sini. Diserahkannya Musa ke tangan Allah. Akhirnya Allah memeliharanya. Ya, hebat ya. Inilah yang terjadi. Tahu dia bahwa ini bayi itu. Saya baca sekali lagi 6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Bukan muncul kebenciannya, tapi muncul belas kasihannya. Itulah membuat Musa tidak dibunuh. Ya, di sini kita bisa melihat Allah yang membuat hati manusia membuat berbelas kasihan kepada musuhnya. Musa dipelihara di tangan Firaun. Siapa yang kita serahkan, maka dia yang akan memeliharanya. Maka cerita ini akan mengatakan bahwa Allah memelihara yang dilahirkannya ke bumi. Tidak akan berkuasa Firaun terhadap Musa. Ditaruh ke Sungai Nil pun dia tidak akan mati, karena manusia itu sepeta dan seteladan dengan Allah. Hidupnya ada di dalam tangan Allah. Allah membuat hati putri Firaun berbelas kasihan. Tapi banyak tafsiran yang nakal. Memang kalau perempuan melihat bayi, kan kasihan dia katanya.
Itu kan tafsiran nakal namanya. Banyak perempuan kalau dilihatnya bukan kasihan dia. Iya. Ya, itu yang aku maksudkan tadi, tafsiran yang nakal. Tidak dilibatkannya Allah dalam hidupnya. Tetapi kita akan mengakuinya. Allah membuat putri Firaun jatuh belas kasihan kepada Musa. Padahal umurnya baru 3 bulan. Dan sekarang kakaknya memanggil ibunya, sehingga diserahkannya lah Musa kepada ibunya kembali. Barang siapa yang menyerahkan hidupnya, maka dia akan menerimanya kembali. Barang siapa yang memeliharanya, dan dia akan kehilangan nyawa. Ini ceritanya Musa. Baik, ayat berikutnya. Maka membela apa? Ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa. Oh maaf, saya barusan baca apa ayat 12 dan apa ayat 21. Oh belum selesai 21. Oke, nanti kita selesaikan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudaranya itu. Jadi Musa belum pernah memisahkan diri dengan umat Israel. Tetap dia berkata, aku ini orang Ibrani. Walaupun di tengah-tengah dia sudah diangkat menjadi bagian kerajaan Firaun. Tidak lupa dia. Lalu ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Memang nekat Musa ya. Tidak ada karakternya. Membela bangsanya sendiri. Ya, apa sebabnya kita tidak tahu. Yang paling banyak orang menafsirkannya, inilah pengaruh ibunya. Selama dia menyusinya sampai menyerahkannya kepada istana Firaun. Tak pernah dia lupa bahwa dia orang Ibrani walaupun dia sudah besar. Inilah jagonya orang Israel. Tak pernah lupa marganya. Dari mana dia datang sampai hari ini. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi. Tak pernah dia berubah. Ingatnya. Ya, baru ayat 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang salah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Baik hatinya ya. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Rupanya dilihatnya. Yang melihatnya orang Ibrani. Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Muncul ketakutannya. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, ia dicari ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Ada imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menyembah air dan mengisi palungan untuk memberi minum kambing binatang ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan dia menyembah air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah Jepora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gerson. Apa sebabnya? Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Gerson itu artinya saat dari Musa dia pendatang di negeri asing. Asing di Mesir, asing lagi di Midian. Karena bukan di sini tempatnya dia.
tempatnya kan di tanah Kanaan yang sudah dijanjikan tadi. Gerson artinya diingat ya. Jadi dengan nama itu nggak pernah dia lupa ya, bahwa dia pendatang dan orang asing di tengah-tengah orang manapun, kecuali kalau pulang ke tanah perjanjiannya itu. Ya, aku tidak tahu kalau Anda lupa Anda penduduk surga. Aku nggak pernah lupa, setiap hari. Ku baca pun surat kabar, inikah saatnya surga turun gitu. Ya. Surat kabar ku baca, ku buka YouTube, wah ini saatnya kah masuk ke negara yang baru gitu. Makanya Gerson artinya aku datang di tempat orang asing ini. Nggak pernah dia lupa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Musa diutus Tuhan. Itu ceritanya yang kedua. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Makanya aku bilang tadi, kitab Keluaran, teologi Allah berkuasa dalam sejarah. Kan gitu tadi ya. Jadi Allah kita ini dalam sejarah dia hidup. Ya, Natal nanti sejarah Allah. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya ke dunia. Galatia pasal 4 ayat 4. Itu teologi yang paling penting dalam seluruh Alkitab. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Setelah genap waktunya. Tadi mereka harus menggembara 400 tahun. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah harus mengutus anaknya ke dunia. Maka mulailah tahun Masehi, mulailah Betlehem, mulailah inkarnasi, Allah menjelma menjadi manusia. Makanya dalam teologi kitab Keluaran ini, Allah mencetak sejarah dunia. Tidak ada satupun raja di bumi ini mencetak sejarah kecuali Allah yang ada menciptakan langit dan bumi ini. Maka dikatakannya tadi, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka meminta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Sama ya? Umat Israel kalau berteriak, teriaknya sampai atau enggak? Sampai ya? Siapa saja? Ya, aku ingat saja Habil kan satu ya. Nanti yang lain juga ada teriakannya kan, sampai kepada Allah. Jadi kalau kita berteriak sampai kepada Allah. Ya. Anda pernah berteriak atau tidak? Kalau istriku sering. Kalau sulit, dia lebih cepat berdoa daripada aku. Ya. Ya, kurasa minggu ini inilah paling banyak waktuku untuk berdoa karena sudah kukurangi mengajar. Jadi ada dampaknya. Orang ini berteriak minta tolong karena sedang ada perbudakan. Walaupun raja tadi Mesir sudah mati lagi, sama juga posisi belum berubah. Maka mereka berteriak. Berdoa artinya berteriak minta tolong. Ya. Sudahkah? Sudah landingkah kita mengenal Allah kita kalau kita berteriak didengarnya? Makanya tadi aku bilang Allah itu adalah Allah di dalam sejarah. Ya, sejarah Mesir demikian, sejarah Israel demikian, dan mereka berteriak kepada Allah. Ya, Allah itulah tempat teriakan semua manusia. Ya kan, kota Sodom dan Gomora kan berteriak mereka, lihat itu Sodom Gomora itu sudah jengkel jelek kali. Barulah kata Tuhan apa? Marilah kita turun coba lihat betul atau enggak. Waktu dia masuk ke rumah si Lot itu, oh betul ini kan sudah zakat kali ini. Marilah kita pergi, kita binasakan, kan gitu. Berteriak orang. Makanya awas, jangan berbuat salah kepada sesama, nanti berteriak dia. Ya berbahaya maksudku, karena kita kan sudah kenal Tuhan. Jadi makanya dia manusia itu, nanti kan kita belajar teologi manusia. Maka mulai ku analisa, kalau aku manusia itu tadilah hidupnya tergantung kepada Allah. Tadi sudah aku dapat bukunya, inilah buku yang mau ku cari, mau ku beli. Tapi ku pikir belum hilangnya bukuku itu, di mana lah bukuku itu, ku pikir. Tadi malam ku dapat. In the beginning, pasal 1 sampai pasal 11 dari kitab Kejadian. Inilah buku yang the best kurasa dalam semua yang pernah ku baca. Itu tesisnya untuk mengambil doktornya, itulah judulnya dibuatnya. Mulai dari kitab Kejadian sampai ayat pasal 11. Ya, baik, kita sudah ingat dah.
Jadi orang Israel ini berseru kepada Allah. Allah mendengarkan, itu enaknya. Kita menjerit pun ya, jadi kalau begitu Allah di sini tempat kita berseru. Jangan nanti kita katakan Allah itu tempat untuk kita melayani Dia, bukan. Di sini Allah itu tempat kita berseru. Baru dikatakannya Allah itu mendengar. Aku tidak tahu kalau doa saudara pernah didengar. Doa aku didengar. Ya. Ya, dengan demikian kita akan melihat Allah itulah tumpuan hidupku, kan benar ya? Ya, Allah mendengar mereka mengerang, dan Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Di mana Dia berjanji? Pasal 15 ayat 13 tadi kan gitu ya. Ya, diingatnya. Jadi perlukah Allah diingatkan? Tuhan itu tahunya semua. Tuhan yang Maha tahu, berkatilah kami, amin gitu. Kan kita tahu Allah Maha tahu. Aku sering kali dengar seperti itu. Kenapa kok demikian? Kalau Dia sudah Maha tahu, biarkan saja, ngapain diminta gitu. Nah, kalau minta ya mintalah. Ini kan didengarnya aduan mereka mengerang, dan Tuhan mendengar gitu. Makanya berdoa itu janganlah pula mencong-mencong. Kalau minta ini gitu. Ya, minta duit gitu. Kan nggak payah. Ya, minta supaya turun kuasa Allah, minta kuasa itu gitu. Ini Tuhan Maha tahu, semuanya tahu. Bukan kehendakku tapi kehendak-Mu lah. Jengkel kali aku mengenal seperti itu. Jago kali dia khotbah, tapi jauh kali dia dari Allah. Ya. Ada satu pendeta sekarang sudah bertobat karena singkatnya doa. Kan kita di rumah gak giliran doa ya. Kau doa, ini doakan. Barulah doa anakku, dia masih kecil ya, masih TK di metodis. Tuhan Yesus, enak makanan ini, kuduskan dan berkatilah. Amin. Bingung guru sekolah minggunya itu. Karena kalau dia berdoa, panjangnya gak tanggung-tanggung. Baru dari situlah dia berpikir, kemanakah doaku itu sampainya? Sampaikah atau enggak? Iya, dekat kali sama Tuhan. Baru dari situlah dia akhirnya bertobat. Dan dia sekarang jadi pendeta. Jadi perhatikan doa Anda. Ya. Benarkah atau salah? Kalau doa makan di sini, nanti dengarkan doanya. Sekarang masih bergilir berdoa atau orang-orang tertentu? Nanti sudah takut dia. Bapa di surga, ada makanan ini daripadamu semua, berkatilah. Kalaupun ada dosa kami, ampunilah kami, berilah kami kekuatan secara roh dan secara jasmani, entah kemana saja. Ya. Jadi bagaimana Pak kalau berdoa? Terima kasih Tuhan, Engkau memberi aku makan hari ini. Memang daripadamu lah langit dan bumi. Kupuji namamu. Amin. Kenapa rupanya? Kan keluar pengakuanku itu daripadanya. Aku sebagai pendeta, gimana kan berdoa Pak? Tuhan, ini ada makanan. Makanan ini tidak ada di meja ini, kecuali ada majelis, ada gereja, ada jemaat taruh tangannya kepada persembahan itu. Berkatilah tangannya itu kembali, supaya jangan kembali kosong. Berilah berlimpah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini ngoceh kita. Kan sudah biasa merayu dalam penyembahan berhala. Kadang nanti kalau merayu ini, dan takut pula kita didengar orang, salahkan yang doa kita gitu. Maka aku ingin sekali Bible Camp aku ya, lucu kali. Oke, sekarang pengkhotbah yang pimpin gitu kan, aku pengkhotbah. Nah, ini SMA semua ya, 150 orang lebih. Aku kan biasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ini makanan kami sang. Terpujilah namamu, buatlah kami sehat. Amin. Sorak semua. Kenapa dia sorak? Udah lapar pengkhotbah itu, kasih makan dia dulu. Karena padahal tadi aku imanku demikian. Kalau dia berdoa seperti tadi semua. Ya, akhirnya seperti dia aku salahkan tanpa disadari, akhirnya aku diketawainya. Kan begitu kita. Takut kita salah. Untuk membela kita salahkan orang lain berdoa gitu. Karena hubungannya kan dekat. Ini enak makanan. Ya. Daripada kita gerampi terus, tahu kamu gerampi kan? Itu bahasa Inggris. Anak-anak itu enak ini enggak enak ini. Itu gerampi nama bahasa Inggrisnya. Cengeng ya. Ya, kita cengeng kali. Kenapa tidak seperti tadi? Kalau enak ya katakanlah enak. Kalau enggak enak ya terlalu banyak garamnya kan bisa.
supaya besok belilah tukang masak kami lebih pintar. Kenapa nggak apa-apa? Ya. Makanya aku sampai di suatu kota, setiap kali aku makan, terima kasih Tuhan restoran ini ada. Gitu. Berkatilah dia supaya jangan tutup nanti nggak ada lagi tempat aku makan. Gitu. Ada pun uangnya, kalau nggak ada restoran di mana kamu makan? Uang kan nggak bisa dimakan. Kan ini pakai Tuhan, dia nolong kita. Nah, sudah ya. Jadi sudah doanya. Ini kan doanya mereka ini karena tertekan ya. Karena doa itu kan hubungan. Iya. Ya, entah bagaimana Anda berdoa saya tidak tahu. Tapi kan ku ajari aku berdoanya seperti itu. Ya. Ya bukan setiap makan seperti itu ya. Jangan pula nanti itu boleh terus kerjaan kan enggak. Ya, tapi itu prinsip. Ya, itu prinsip. Apalagi kuliah teologi dan pendidikan seringkali kudoakan. Bagaimana nanti mereka bisa mengerti? Aku bisa ngerti. Tapi kalau nanti nggak ngerti dia gimana caranya? Gitu. Memang kalau nggak ada karunia kan nggak mungkin dia ngerti. Gitu. Walaupun kita berteriak-teriak, kalau nggak Tuhan kasih karunia dia mengerti, kan nggak bisa dia ngerti. Ya, bagaimanapun caranya kita, kalau Tuhan tidak buat kan nggak apa-apa, nggak bisa jadi apa-apa. Nah, karena doa itu kan hubungan kita dengan Allah, dekatnya kita dengan Dia. Nah, besok kalau ada PR boleh, pergilah Anda ke gereja orang dan catat semua bagaimana dia berdoa. Dan Anda bandingkan dengan diri Anda sendiri. Karena aku sekarang karena sering keluar, nggak tetap aku di gereja kita ini berdoa kebaktian. Sudah bisa aku bandingkan. Kemana dia berdoa ini? Ke patung kah? Atau hafalan kah? Atau ditulisnya kah? Aku perhatikan itu. Di luar negeri dan di dalam negeri. Karena di sini kan doa ya. Jadi bagaimana Anda berdoa pun aku tidak tahu. Apa yang Anda minta? Ya. Dengan demikian Anda bisa punya hubungan baik dengan Allah. Karena tadi kan imannya, pengenalanku akan Dia. Umat Israel sudah biasa meminta kepada Allah dan Dia dijawab. Gitu. Makanya tandanya anak-anak Allah pasti doanya sudah pernah dijawab. Kalau dia anak-anak Allah satu kali pun doanya nggak dijawab, akuilah Anda belum lahir baru. Itu ya ada bapak kita jajan pak, tiap hari kau jajan 50.000 kan gitu. Itu pun pastinya pernah dia beri. Itu di situ. Oke sudah. Ya aku kan nggak tahu Anda bagaimana berdoa. Ya jadi sekarang ku nettingkan, tahu nettingnya? Ku satukan. Tadi dari segi Israel diperas gitu ya, ditindas ya. Baru dari segi umat Israel apa dibuatnya? Berdoa kan? Ya kan berdoa cuma dia bisa. Baru apa yang dibuat Allah? Dilahirkannya siapa? Musa. Kan ini harus satu sarana. Ya, aku lahir karena ada Tuhan mau katakan ke tanah Karo. Aku lahir dipersiapkannya supaya bisa ke Tibet. Orang di sana sudah mengerang dan mereka tidak tahu. Karena itu pergi ke sana. Ya. Musa lahir. Makanya tadi aku bilang Allah kita ini Allah yang mengontrol sejarah dunia ini. Teologi kita harus kenal Allah yang memegang sejarah dunia ini. Ya bisa enggak? Ya, aku lahir pada saat krisis itu. Dan semua situasi. Lahir Musa, umat Israel ditindas, anak-anak dibunuh, dan di situasi itulah Musa lahir. Sesudah itu Musa memikirkan bagaimana melepaskan umat Israel ini dibunuhnya orang Mesir kan gitu. Tapi dengan itu membuat dia celaka kan gitu. Akhirnya lari dia ke tanah Midian. Ya kan begitu ceritanya ini. Baru umat Israel masih terus mengerang, meminta pertolongan. Nah sekarang kita baca. Allah mendengar mereka menyerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Enaknya Allah mengingat apa yang sedang telah dijanjikan. Makanya kalau aku mengabarkan Injil nggak pernah ku lupa janji Allah. Bahkan ku ingatkan, Tuhan, waktu Tuhan katakan pergilah dan jadikan semua bangsa menjadi muridku dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau. Amin. Mari kita pergi Tuhan, sertailah pekerjaanmu ini. Ini bukan pekerjaanku. Kan itu mereka. Ya. Ini ku kenal Allahku. Kalau Anda nggak kenal pasti Anda nggak berdoa seperti itu.
Sudah capek kali ngajar sekolah minggu ini Tuhan. Kalau boleh nggak usah lagi lah acara ini, besok kuliah pun sekolah. Supaya jangan lagi ada PR. Kan bisa. Bisa terjauh mana iman kita? Ya itulah dia. Mari kita lanjutkan. Maka Allah melihat orang Israel itu sudah biasa ya, Allah melihat, sudah tahu kita ya. Karena dalam kitab Kejadian itu sudah banyak ya. Ya, Allah melihat mereka katanya. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bagaimana caranya Allah melihat dan memperhatikannya? Dikeluarkannya saja semua. Keluarkan semua kan nggak bisa. Harus ada alatnya manusia. Ya. Makanya kalau ada yang mau selamatkan dunia ini, nggak boleh enggak. Anda dan saya lah yang sedang dipersiapkan. Maka saya nggak bisa katakan sebentar lagi kita ini menjadi penyembah berhala. Nggak bisa. Ya, walaupun sudah kulihat ciri-cirinya akan menjadi penyembah berhala, tapi tidak bisa. Karena kalau Allah bekerja di satu sisi lain, maka di sisi lain dia juga akan bekerja. Makanya STT ini akan didirikan, itu tujuannya, untuk mengimbangi musuh supaya orang bisa mendengar Injil. Gitu ya. Oke. Kita baca. Oke, sekarang aku masuk. Aku buat di sini ayat pasal 3 ini. Kata kunci dalam pasal 3 ini ayat 7 dan ayat 19. Ini nanti kuajari. Tapi kisah keluaran itu nanti akan kuajar Anda kata ayat-ayat yang penting setiap pasal. Jadi ini sudah kumulai pasal 3, ayat yang penting di situ ayat 7 dan ayat 19. Mari kita lihat, nanti kita baca ya. Oke, sudah tahu ceritanya? Siapakah Allah dalam pasal 2? Siapakah Allah dalam Keluaran pasal 2? 1. Mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu ya. Ya, apa lagi? Ada lagi yang lain sudah selain mengingat, melihat dan memperhatikan. Ya. Doa mereka didengar. Allah kami Allah yang mendengarkan doa. Masuk kita pasal 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu, ia ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Gunung Horeb itu bisa stripkan itu gunung apa ya? Sinai. Ya, gunung Horeb itu puncaknya mungkin Sinai. Seperti Tanah Karo, puncaknya gunung Sinabung, ya itu. Jadi Horeb, ya itulah dia gunung Sinai. Karena disitulah dia menggembala, ya. Jadi Anda bisa lihat, karena mereka berdoa, Allah telah mendengar. Barulah ada Musa yang sudah lahir, dan ada Musa yang seorang menjadi gembala, ya. Lalu malaikat Tuhan ini keluar, ini sudah nggak usah lagi ceritakan ya. Ini malaikat Tuhan ya. Kita sudah belajar ini teopania. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Cakap karonya dibuat Allah tanda sengget sama Musa. Dikejutkannya dia. Ya, sama dengan Paulus dikejutkan Tuhan Yesus, Paulus. Ya, sama ya. Ya, ikan banyak, matahari dan sebagainya, ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Itu yang terjadi dalam cerita ini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalamnya api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Bagaimana penampakan Allah di sini? Api kan nggak payah. Kok pikir-pikir kali belum terbiasa ya api. Maka Allahku itu adalah api, awas kan gitu ini. Karena di sini Allah menyatakan dirinya sebagai api. Namun namanya malaikat Tuhan. Teopani Allah, penjelmaan Allah menjadi manusia ada di gunung Sinai, ada di Horeb ini kepada Musa dalam api.
Sebelumnya nggak pernah Allah menyatakan diri dalam nyala api, ya itu. Makanya Allah di dalam kitab Keluaran berbeda nanti caranya menampakkan diri di dalam cerita ini. Kuasanya dan apa ya tadi, dan pribadinya. Oke. Musa berkata, baiklah aku menimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Hari raya Pentakosta apa dibuat Tuhan? Api juga ya. Maka seluruh kota Yerusalem bagaimana? Ribut ya. Apa artinya ini semua? Kan gitu mereka bikin. Oh, dia itu kerasukan, itu mabuk anggur itu katanya. Kan mereka semua mabuk anggur ya, karena sudah terbiasa mabuk ya. Mabuk anggur. Oh tidak katanya. Karena ada sesuatu yang dibuat Allah. Makanya sebenarnya kalau Allah mau mengerjakan sesuatu, pasti ada dibuatnya sesuatu dalam hidup kita. Baru bisa terjadi hal yang besar. Seorang gembala, apa yang bisa dibuatnya coba? Seorang gembala, dia bukan seorang hebat, tapi dia seorang gembala. Waktu menggembalakan itulah Allah menampakkan diri kepadanya dalam bentuk rupa api. Namanya dibuatnya Tuhan, malaikat Tuhan. Baru hatinya tertarik. Kan ini yang aku senantiasa doakan. Kalau hati adik-adik ini belum tertarik kepada yang mulia ini, bagaimana bisa nanti? Karena aku sejak lahir baru bertobat, tertarik kali aku kepada pekerjaan Allah. Karena tahu aku kemuliaannya jauh lebih besar daripada semuanya. Langsung nilainya berubah kali dalam hidupku. Makanya di sini Musa berkata, baiklah aku menimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Di luar biasa. Biasanya ada api, maka semak duri terbakar. Sekali ini mujizat. Kan ini namanya mujizat ya. Ada api tidak terbakar. Ya. Baik. Ini menarik. Saya bilang di sini, inilah yang dibuat Tuhan untuk mengejutkan Musa. Mana tahu adik-adik ini nanti Tuhan kejutkan baru bisa bertobat, kupikir. Mana tahu, aku kan tidak tahu. Nanti sudah sesak napas, nggak bisa berdoa, matilah aku itu Tuhan, bertobatlah bisa. Mana tahu? Iya. Nanti kan ada Musa di sini ceritanya mau dibunuh Allah. Ya, ada nanti ceritanya. Di situ pertobatannya Musa kan. Ya, pertobatannya Jepora. Musanya bukan bertobat di situ. Jeporanya yang bertobat. Iya, iya. Nanti Anda bisa lihat di sini. Ada lagi kejadian yang dahsyat sekali. Oke. Karena kalau ada pekerjaan, harus kita kenal Allah yang dahsyat. Allah yang jauh lebih dari diri kita. Kalau nggak bisa terjadi. Karena banyak pekerjaan yang ini kan pekerjaan yang kekal ya. Bidan-bidan saja payah melahirkan manusia ke bumi. Bidan. Ini kita bidan yang melahirkan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Mana bisa orang biasa? Mana bisa? Lahir ke dunia saja payah, apalagi lahir masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya Musa di sini mungkin sudah keras sekali lihat Tuhan, pasti nanti nggak berubah itu. Jadi buatlah sesuatu, makanya terjadi. Hari raya Pentakosta juga sama. Baru berapa hari yang lalu mereka menyalibkan Yesus, 50 hari yang lalu. Sekarang hari Pentakosta turun, mereka semua tercengang-cengang. Akhirnya berhasil 3.000 orang diselamatkan. Ada perbuatan Allah yang ajaib. Oke. Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Allah. Berarti langsung di sini sepertinya Musa sudah biasa kenal ya. Karena dampak ibunya kemungkinannya diceritakan ibunya, tahu dia. Allah itu biasa berbicara kepada umat Israel. Ya, makanya langsung dijawabnya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah hasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, aku adalah Abraham, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Siapakah Allah dalam ayat 6? Kan itu kita teorinya. Iya, tempat yang Allah yang kudus boleh. Apalagi diperkenalkannya kembali, akulah Allah ayahmu, Abraham, Ishak, dan Yakub.
Kita harus sampai ke sini. Allah yang kuterima di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia mungkin bukan Allah ayahku, karena ayahku penyembah berhala. Tapi anakku bisa katakan. Tetapi aku tidak bisa katakan Allah ayahku, karena ayahku bukan orang yang menerima Yesus. Ya, itu di sini. Diperkenalkannya kembali. Makanya bisa kita beriman, jangan salah Allah, kepadanya kita berseru. Dan yang menyatakan diri. Makanya diperkenalkannya kepada Musa. Kenapa? Karena sudah 400 tahun lamanya Allah tidak lagi berbicara. Karena yang terakhir adalah ceritanya Yusuf mati. Sekarang sudah 400 tahun lamanya, harus diulangi lagi. Oke, selanjutnya bagaimana katanya? Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab dia takut memandang Allah. Dan Tuhan Allah, akulah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerang-pengerang mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan Allah curhat kepada Musa. Aku telah melihat penderitaan orang itu. Setiap ini Tuhan curhat. Waktu aku meninggalkan Selandia Baru, waktu pengangkat mayat kebudayaan Karo main gendang itu, itulah Tuhan berikan kepadaku penglihatan. Lihatlah bangsamu itu. Setiap hari mati diangkat oleh gendang pengangkat mayat. Kertang kertung itulah musik kami dulu. Waktu ayahku meninggal, aku ada di situ. Barulah aku berdoa. Seperti inilah gerimis. Dan seperti inilah gelapnya. Dan di depannya itu kebun apel. Tuhan, aku tidak izinkan orang Karo itu mati. Mulai dari sekarang, aku akan pergi ke tanah Karo, menceritakan Injil kepada mereka. Selamatkanlah mereka. Itu sudah tingkat 3 saya. 6 bulan lagi kami harus tinggalkan negeri itu kah atau tinggal di negeri itu. Karena sudah berdiri gereja selama saya sekolah. Ini kan diceritakan Tuhan ya. Ya. Jadi apa yang Tuhan katakan ke dalam hati kita, itulah yang bisa menguatkan kita waktu kita pergi. Ya, maka dalam hatiku tidak mendirikan gereja. Kalau gereja itu enggak ada dalam pikiranku. Tapi yang ada dalam pikiranku, bagaimana mereka ini jangan lagi dibawa setan ke neraka. Harus berdiri, menceritakan Injil supaya mereka dapat diselamatkan. Ya banyak cerita ya. Tapi itulah dasarnya. Waktu begini gerimis sore, siap kuliah seperti ada ini, saya pergi ke library sebelum makan ke rumah ya. Sebelum makan, karena jam makan kan ada waktunya ya. Dan waktu itulah saya dengar Sarune pengangkat, dan semuanya Inggris ya, karena kan nyanyian ini kan terjadi di perpustakaan. Ya, biasanya mereka pakai musik yang sayup-sayup dalam bahasa mereka. Tapi aku mendengarnya semua dalam lagu orang Karo yang sedang mengangkat mayat yang dibawa ke kuburan sore-sore seperti ini. Tapi dalam hati itulah pengertianku, matilah orang Karo ini kalau tidak ada Injil. Seperti ayahku sudah meninggal, tak ada Injil dibawanya. Barulah aku terperanjat. Dan waktu itu langsung aku berkata, Tuhan, tidak, aku akan pulang. Makanya banyak orang menahan tapi katakan, aku tidak, aku pulang. Kasihlah 6 bulan lagi di sini, karena saya bisa tinggal di situ 1 tahun 8 bulan lagi. Saya katakan tidak, aku pulang. Karena mau membebaskan sukuku itu supaya jangan dibawa nanti ke neraka semua. Aku mau mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kan dikatakan Tuhan apa yang dialami bangsa Israel. Anda dengar bangsa saudara menderita masuk neraka. Inilah dia di sini. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat bukan ini. Lagi firman-Nya, aku Allah Nemohon. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, inilah alasannya. Makanya kenapa aku lahir? Kenapa Musa tadi dipelihara? Kenapa Musa sekarang? Karena sebab itu.
Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Jebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Ini perintah. Allah menyatakan semua rahasia. Jadi sekarang pergilah. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Makanya kita Keluaran, sejarah Allah di dalam kerajaan dunia. Musa harus menghadap Raja Firaun, pemimpin Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Akhirnya muncullah kembali lagi ketakutannya. Alasannya kenapa? Karena sudah ditolak oleh umat Israel. Ya, karena dalam pikirannya, mengertilah nanti orang Israel ini bahwa aku sudah menolong dia. Rupanya orang Israel tadi yang membukakan rahasia, kemarin kau membunuh orang Mesir, kan itu tadi ceritanya di dalam memorinya, maka dia lari ke Midian. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Ini bukan rendah hati dia, karena memang gak mau, saking takutnya dan saking beratnya. Ya, aku tahu berat waktu itu. Aku tahu berat. Aku datang ke sini, aku tahu berat. Maka dalam jiwaku seringkali katakan istriku, memang kau militer. Semua apa istilah perang kau tahu. Karena bagi aku nggak perang. Karena iblis itu kan membunuh. Bagaimana bisa tanggung-tanggung, nggak bisa dia diselamatkan karena orang dia membunuh dari dahulu. Maka di sini, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Belum mempan, walaupun sudah ada janji itu. Karena dalam pikirnya enggak. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di atas gunung ini. Ya. Inilah gunung Horeb, inilah gunung Sinai. Di sinilah nanti 10 perintah Allah. Tandanya aku menyertai engkau, nanti di sini engkau beribadah. Hebat ya. Ya. Jadi setiap tugas yang berasal dari Allah yang aku tahu, tidak janjinya menyertai. Makanya pengenalan kita akan Allah siapa, Anda bisa nanti buat dalam pasal 3 ini. Siapakah Allah dalam Keluaran pasal 3? Ya. Bisa nanti Anda buat. Gak usah banyak kali, tapi Anda jelas ya. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang akan kujawab kepada mereka? Banyak alasan, cuma satu tujuan, supaya jangan pergi. Makanya Musa berani tentang nama Allah. Tadi sudah diperkenalkan, akulah Allah ayahmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekarang siapa lagi namanya? Karena di dalam kitab Kejadian kan belum ada nama Allah. Kan belum ada. Yang ada hanya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah pencipta langit dan bumi. Ini Musa ini berani kali siapa namanya Allah gitu. Supaya alasan supaya jangan pergi kan gitu ya. Iya. Bukan positif dia. Iya. Alasan supaya jangan pergi gitu. Iya, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Tuliskan di Alkitab Anda, Yohanes 5 ayat 18 dan Yohanes 8 ayat 58. Ini dia, waktu Yesus datang. Yohanes 5 ayat 18, Yohanes 8 ayat 58. Tahu ayatnya itu kan? Aku telah ada sebelum Abraham ada. Aku adalah aku. Itulah nama Allah kita. Ya. Kalau nanti Anda mau membacanya di
Mungkin bagus sekali, tapi nggak bisa ditranslate. Heran juga aku. Di NIV English Translate itu jelas sekali dibuatnya apa artinya ayat ini. Sudah Anda tahu kan? Tapi nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa copy paste lewat Google. Kalau nggak mau aku kirim sama Anda, tapi nggak bisa. Jadi haruslah Anda akan membacanya. Ya, Keluaran 3 ayat berapa tadi? 14 ya. Ya ada di sini dia ayat 14. Makanya karena itu dibuatnya di sini ayat paralelnya. Ya, bahwa aku adalah anak Allah, kan gitu sih ya. Dan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itulah artinya di sini sama dengan Keluaran pasal 3 ini ayat 14 sampai 15. Dan inilah nama yang dipakai Yesus waktu dia ada di bumi ini. Makanya marah umat Israel itu. Karena mereka tahu nama ini adalah nama Allah yang berbicara kepada Musa dan nama Allah mereka sendiri. Tapi dari buku ini kan God said to Moses, I am that I am. Saya tekan di sini arti itu nggak bisa di copy paste, nggak mau dia translate. Jadi Anda harus membacanya pelan-pelan. Ya, makanya I am yang paling cocok. Aku adalah aku. Past tense, present, dan future kapanpun tidak berubah. Akulah aku. I am. Makanya waktu dikatakan akulah jalan. Aku sudah ada sebelum Abraham. Langsung mereka marah karena ini namanya Allah yang diberikan Allah kepada Musa. Sebutan nama Allah mereka turun-temurun. Nah, itu arti nama ini. Maka di dalam kitab Keluaran Allah sudah menyatakan namanya kepada Musa, kepada umat Israel. Jadi nanti kalau mana tahu Anda coba-coba bacalah. Ini ya, kan namanya kuasanya tadi ya, pribadinya ya. Makanya lihatlah ini tadi. Nanti coba terjemahkan pelan-pelan kalau bisa. Ini Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Baru nanti bandingkan dengan Yohanes pasal 5 ayat 18 dan pasal 8 ayat 58. Iya. Ya, itu makanya marah umat Israel kepada Yesus karena Yesus mengaku bahwa yang ada di tengah-tengah kamu ini, akulah Allah yang sudah berjumpa dengan Musa, Allah nenek moyangmu dulu. Langsung mereka katakan ini blasphemy ya, menghujat namanya. Ya, mari kita baca supaya jangan lama ya. Tapi nggak pun selesai kan nggak apa-apa, besok kita sambung. Yohanes pasal 5 ayat 18. Inilah pengenalan kita akan Allah. Ya, jadi siapakah Allah di dalam kitab Kejadian? Siapakah Allah dalam kitab Keluaran? Ya, Anda semakin kenal ya. Makanya kalau kita memanggil nama Allah kita itu harus pas. Karena itu yang dapat menolong kita. Yohanes 5 ini kan penyembuhan pada hari Sabat ya. Ayat 18. Ya kah? Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia menyediakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Marah orang itu. Ya. Baru pasal 8 ayat 58 itu cerita apa? Ya, pasal 8 ayat 58. Pasal 8 ayat 58. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Itu ceritanya. Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada itu maksudnya aku adalah aku. Sebelum Abraham jadi, I am dalam bahasa Inggrisnya. Aku adalah aku, bukan aku telah ada. Boleh, tetapi yang dimasukkannya di sini, katanya kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku adalah aku.
Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Alasannya tadi karena Yesus menyamakan dirinya Allah yang jumpa dengan Musa di gunung Sinai. Iya. Itu alasannya. Makanya Musa di sini bertanya kepada Allah supaya jelas nama Allah itu kepada umat Israel. Gitu ya. Makanya kita nggak pernah berdoa kepada Yahweh ya. Kita biasa berdoa kepada Yesus ya. Ya, Yesus juru selamat ya. Yahweh ya. Tapi kita bukan nama I am ya. Bukan aku adalah aku. Kekal sampai selama-lamanya. Mari kita lanjutkan. Kita selesaikan sampai pasal 4. Sudah jelas ya? Ayat 15. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Berteologi harus tepat. Allah yang Anda panggil dan Allah yang Anda sembah dan Allah yang kepadanya Anda beribadah. Itu harus benar. Kalau tidak benar, maka tidak akan terjadi ibadah. Tidak akan terjadi iman. Tidak akan terjadi pertolongan. Maka walaupun negatif Musa bertanya siapa namamu, secara positif akhirnya kita mengenal Allah yang benar. Akulah jalan. I am the truth. I am. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Inilah namanya yang tidak berubah dan sampai selama-lamanya. Inilah sebutan turun temurun. Jadi kita kenal Allah kita itu. Inilah fungsinya teologi. Teologi itu supaya aku kenal Allah, aku kenal kuasanya, aku kenal pribadinya, tahu aku namanya. Tadi kan belum bernama, Allah ayahmu saja ya. Turun temurun. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang aku adalah aku. Itulah pengenalan namaku turun temurun di atas gunung Sinai. Dalam penampakan diri malaikat Tuhan dalam bentuk api. Maka Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Harus ada berbicara soal kekudusan. Maka tanggalkanlah kasihmu. Itu tadi ya. Karena itu aku kudus, hendaklah kamu kudus. Itu ayat yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Tapi jangan lupa ya, ini teologi pengenalan akan Allah. Jangan lupa nanti Anda mendengarkan khotbah, tapi kenalkah Anda Allah yang Anda sedang pelajari ini? Kenal. Siapa? Dia bersedia menyatakan namanya. Inilah nama Allahku itu. Maka kalau nggak sama Allahmu dan Allahku namanya, ya itu nggak sama Allah kita itu. Allahmu tapi ganjang lah. Aku ini Allahku. Allahku ini kuasanya, ini pribadinya. Maka di surga nanti kan sama. Ini Allahku. Kalau kamu, ya di mana? Saya tidak tahu. Oke, kita lanjutkan. Ayat berapa sekarang? Jadi nama Allah di sini yang diungkapkannya. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah para penetua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Tahu kesengsaraan. Aku telah melihat, aku telah mengindahkannya. Betapa drastisnya pergumulan orang Israel di Mesir. Sama dengan waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Paulus ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Maka Tuhan tidak pernah memisahkan dirinya dengan umat kepunyaannya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Itulah di sini artinya. Oke, kita lanjutkan. Maka akulah pokok anggur, itu namanya Yesus, kan begitu ya. Aku adalah aku. Setiap kali dia pakai aku adalah I am ya. Kita lanjutkan ayat berapa sekarang?
Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Jebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, ya kah? Maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani. Nggak bisa dipakainya Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Kalau kau menghadap kepada Firaun, harus kau katakan Allah orang Ibrani. Itu bedanya. Karena Allah orang Ibrani dengan Allah orang Mesir berbeda. Ya. Dia tidak pakai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu intern mereka antara Allah dan umat Israel. Tetapi kalau berbicara Allah dengan orang lain, dia akan pakai Allah Ibrani. Allah kami, itu bukan Allah. Itu maksudnya. Maka Anda harus menyadari, ini Allahku dan itu bukan Allahmu. Ini dia. Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Jadi tujuan kita dibebaskan supaya kita mempersembahkan kepada Allah kita. Itu sudah kita belajar kitab Kejadian. Setiap kali mereka ada ibadah, ya, keluar dari tanah, keluar dari Aribah, mereka harus beribadah, ya. Oke, ayat 30, ayat 19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tuhan tahu orang Mesir tidak akan memberikannya. Ayat 20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ini ayat 20. Payah yang mengerti ayat 20. Saya ulangi. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ayat 20 ini akan menentukan siapakah Allah dalam kitab Keluaran. Mulai pasal 3 ayat 20. Pasal 3 ayat 20 sampai pasal 12 ayat 13. Nanti di sini Allah Israel, Allah Ibrani, akan menyatakan kuasanya kepada Mesir. Dari ayat ini, mulai dari sini sampai Paskah. Jadi kalau kita nanti mengenal Allah dalam periode ini, Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada Mesir, di mana orang Israel nonton 10 tulah. Langsung ingat, ya. Tujuan 10 tulah ini supaya Allah menyatakan kuasanya kepada orang Mesir, ya, bukan kepada Israel. Karena orang Israel sudah melihat kuasa Allah di kitab Kejadian. Tetapi di kitab Keluaran Allah mau menyatakan kuasanya, menyatakan pribadinya kepada bangsa Mesir yang menyembah berhala. Maka mujizat pertama nanti ular. Karena ular itu adalah yang suci bagi orang Mesir dan yang menjadi pertolongan bagi orang Mesir, dan itulah dimakan oleh ularnya Musa, menunjukkan bahwa takluk
mantra dan tenung tidak mempan kepada umat Israel. Udah bisa Anda tangkapkah? Ayat ini kata yang penting di sini. Ya. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Kuasa Allah akan ditunjukkannya kepada orang Mesir. Kitab Kejadian, kuasa Allah, pribadi Allah ditunjukkannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan terakhir kepada Yusuf. Tetapi Mesir berbeda. Allah yang kita kenal, dia tunjukkan siapa dia kepada musuh. Sama dengan nanti waktu Tuhan Yesus sudah baca di dalam kitab Kejadian, dia menunjukkan kuasanya kepada Farisi, kepada orang Saduki dan sebagainya, musuhnya Allah. Berbeda ya. Nanti Anda baca pelan-pelan. Aku senang Anda sudah selesai kitab Kejadian, nanti gampang Anda membacanya ini. Maka 10 tulah itu hanya untuk orang Mesir. Allah menyatakan diri kepada orang yang tidak percaya kepada Allah. Dalam kitab Matius, Markus, Lukas nanti Anda lihat, Yesus menunjukkan kuasanya kepada orang Farisi. Hai anakku, dosamu diampuni. Siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Kan orang Farisi di sini nonton. Tetapi ikut umat Israel, kan gitu ya. Ya, untuk menimbulkan iman orang itu. Tetapi orang Farisi tidaknya beriman. Sama dengan ini nanti, Firaun tidaknya akan bertobat. Walaupun dilihatnya 10, itulah bahwa dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Entah bagaimana nanti pengenalan Allah, tapi sekarang ini Allah mau menyatakan dirinya kepada orang yang tidak percaya. Ya kau pula kalau gitu Pak ya. Kalau aku nggak percaya, aku lihat nanti kuasa Allah. Tapi nggak juga aku percaya. Iya betul. Firaun akan lihat sampai mati semua tentaranya, sampai mati anaknya yang sulung. Tapi toh dia nggak juga percaya. Makanya di sini nanti akan mengenal Allah. Allah menyatakan dirinya kepada musuhnya. Itu teologianya mulai dari pasal 3:20 sampai nanti anak sulung mati Paskah, taruh darah di atas pintu dan mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi nggak ada yang percaya. Ya, jadi percaya itu kasih karunia. Makanya Nuh mendapat kasih karunia Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Karena kita kan belajar teologi ya, bukan bertobat ya. Karena kalau bertobat kan sudah puasnya Anda mendengar cerita bertobat. Sekolah minggu pun cerita bertobatnya kan. Iya, mari kita lihat. Cerita berapa? 22 ya? 21. Tetapi aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Siapa Allah dalam ayat 21? Musuh berkemurahan, nggak tanggung-tanggung ya. Maka kalau kamu berkenan di hadapan Allah, maka musuhmu pun akan menjadi sahabatmu. Kuingat kali itu. Allah membuat orang Mesir berkemurahan kepada orang Mesir, kepada orang Israel, sehingga orang Israel bisa merampasinya. Ada penafsir jahat. Orang Mesir, orang Israel menerima upah waktu dia keluar. Karena sudah lama dia bekerja, tapi nggak dapat upah katanya. Waktu dia keluar, dibuat Tuhan mereka berkemurahan semua. Akhirnya diangkutinya lah harta orang Mesir itu. Karena sudah lama mereka sudah lama mereka bekerja, tapi karena mereka budak nggak dapat upah. Sekarang diangkutnya lah semua harta Mesir, sudah menjadi bagian umat Israel waktu Allah melawat mereka. Ya, itu benar juga aku rasa. Tapi begitulah dia menafsirkannya. Jadi ada dua pengenalan kita akan Allah di sini ya. Ayat 20 itu nanti akan kita lihat sampai pasal 12, 13 apa yang dibuat, kuasa Allah dinyatakan. Dan ayat ayat 21 Allah itu Allah yang berkemurahan walaupun kepada musuh. Ya. Baru ayat 22.
Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Kan betul kan? Dirampasinya karena selama ini nggak dapat upah. Sekarang upah sudah bertahun-tahun. Angkutlah semua emas, pakaian orang Mesir ini. Mari kita pergi. Karena Tuhan sudah membuat hati mereka apa? Berkemurahan. Tadi degilnya nggak tanggung-tanggung apa. Tapi sekarang mereka berkemurahan. Ya. Jadi lihatlah kemurahan orang kepada kita. Tuhan yang membuat mereka berkemurahan. Jadi nggak boleh kita sendiri. Karena Allah yang berkemurahan kepada dia sehingga kita bisa ditolongnya. Ya. Inilah tentang Allah yang ada pasal 3. Ya, tapi nanti pasal 4 besok. Ada yang mau ditanyakan tentang Allah yang kita kenal di sini? Berbeda dengan kitab Kejadian. Di sini Allah sedang menyatakan dirinya kepada musuh. Allah bisa membuat hati musuh apa tadi? Berkemurahan. Allah menyatakan kuasanya supaya umat Israel bisa pergi. Jadi dia menunjukkan kuasanya di tengah-tengah penyembah berhala di Mesir. Berhala pertama kali ditunjukkannya, dikalahkannya itulah ularnya, jampi-jampinya orang Mesir. Maka ini Allah dengan okultisme. Maka akibatnya anak sulung. Karena anak sulung itu ahli waris dari semua penyembahan berhala mereka. Makanya anak Firaun harus mati. Ya, makanya lepas dia. Pergilah kalian. Kalau enggak nanti Allah kalian itu akan membunuh kami semuanya. Makanya kita sudah belajar Allah murka di tengah-tengah umat Israel. Sekarang Allah murka di tengah-tengah orang Mesir. Ya. Pengenalan kita akan Allah kita itu. Ya, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kemurahan yang Tuhan kasih, baca lagi lah kitab Keluaran ini. Pasal 3 kita selesai ya. Nanti masuk pasal 4. Ini kita hanya mungkin sampai pasal 20. Karena cerita kitab Keluaran sampai pasal 40. Tapi historinya hanya sampai Gunung Sinai. Tidak sampai ke tanah Kanaan. Tanah tadi ingatnya, apa tadi katakannya? Tandanya aku menyertai engkau, apa katanya? Engkau akan beribadah di atas gunung ini. Dan itu digenapi Allah. Sampai mereka di Gunung Sinai beribadah, sampai di situ ceritanya kitab Keluaran. Nanti disambung dengan kitab Bilangan. Ya. Karena Allah menjanjikannya hanya sampai di situ. Kepada Musa waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Walaupun nanti disambungnya aku akan menyertai kamu sampai ke tanah Kanaan ini dan sebagainya, itu nanti di buku kitab Bilangan. Itu dilanjutkan ceritanya. Baru nanti disimpulkannya lah kitab Ulangan di Gunung Horeb. Waktu Musa tidak bisa masuk, diulanginya kembali karena sudah 40 tahun ceritanya. Maka Ulangan itu menyalin kembali ulang khotbah yang sudah berlalu dari tanah Mesir sampai ke Gunung Horeb sebelum Joshua membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi kalau Anda baca kitab Ulangan itu ringkasan semua. Ya, itu ceritanya 5 buku. Kalau buku Imamat itu nggak usah dibaca karena Imamat itu kan ibadah mereka di tabernakel ya, di Bait Allah nanti kemudian. Bilangan itu kan menghitung mereka. Nah, jadi baca kitab Keluaran nanti masuk Bilangan pasal lupa aku pasal 8 atau pasal 6. Kitab Keluaran sambungannya nanti Bilangan. Karena mereka sampai di Gunung Sinai, sesudah Gunung Sinai mereka dilanjutkan oleh kitab Bilangan ceritanya. Baru bisa nyambung. Kalau enggak dia timbang tindih ceritanya. Kitab Keluaran yang berurut. Nanti kalau yang buku yang lain harus sambung dengan kitab Bilangan. Itulah nanti ku tunjukkan cara membaca 5 buku ini. Ya, kalau sudah nanti ku dapat buku kitab Keluaran, baru buku kitab Ulangan, suku Lewi itu Imamat itu tersendiri, baru Bilangan, nanti sampai Gunung Horeb, baru sambung dengan kitab Ulangan pasal 1. Itu berurutnya.
Itu kronologisnya nanti. Kalau enggak Anda bingung membacanya. Karena dia simpang siur. Tapi ini nanti sudah kronologis ini. Oke ya. Tapi jangan lupa, siapakah Allahku? Kuasanya ku kenal, pribadinya ku kenal. Di kitab Kejadian. Sekarang sudah pindah aku kitab Keluaran, kok lain dia gitu. Ya, karena sudah dikasih tahunya tadi di sini, aku akan menyatakan kuasaku kepada Mesir. Akhirnya kamu bisa dilepaskannya. Jadi kuasanya itu ditunjukkannya ke tengah-tengah penyembah berhala supaya orang Israel ini bisa dilepaskan. Baru aku akan memberikan kemurahan kepada orang Mesir. Kamu akan merampasinya waktu kamu meninggalkan Mesir. Karena sudah lama mereka jadi budak, 400 tahun, sekarang mereka harus terima gaji waktu mereka berangkat. Sehingga mereka kaya waktu mereka meninggalkan Mesir. Menuju tanah Kanaan. Siapakah Allahku itu? Tuliskanlah di situ. Allahku ini pernah menyatakan namanya. Karena itu nggak salah aku. Allahku ada namanya. Allahmu ada namanya. Bapakku pun ada namanya. Itu pengenalan pribadi yang paling dekat. Kalau nama bapaknya pun nggak ingatnya, mana tahu dia nggak ada bapaknya. Makanya tadi di sini bagus sekali. Siapa nama Allah ini? Jadi nama Allahmu siapa? Aku nggak tahu. Yang aku tahu hanya Allah saja. Ya, bapak kita pun ada namanya. Dia bapak tapi punya nama. Sekarang semakin jelas sama aku, ada Allah. Allah ini ada namanya. Kan nggak salah lagi. Akulah. Ya, akulah adalah aku. Menyatakan kepribadiannya tidak berubah-ubah. Itulah namaku dan itulah sebutanku dari generasi kepada generasi yang akan datang. Itulah yang kita terima. Akulah Yesus Juru Selamat. Inilah Natal ini. Maka sebelum dia lahir harus diberi nama oleh malaikat supaya jangan nanti salah. Ya, berilah namanya Immanuel. Berilah namanya Yesus, kan gitu. Sebelum dia lahir. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini 3:30. Terima kasih kalau Anda sudah baca sampai Kejadian pasal 50. Oke, baca lagi kalau mau Keluaran. Nanti saya ringkaskan sedikit setiap pasal. Pasal 1 ini tentang Allah, pasal 2 ini tentang Allah, pasal 3 ini tentang Allah. Baru nanti Anda bandingkan dengan buku ini. Sejauh mana dijelaskannya Allah dalam sistematika teologianya, sejauh mana Anda sudah tahu. Karena kalau selesai ini, aku harap Anda sudah mampu menganalisa apa saja dikatakan orang benar atau tidak. Karena kita mulai dari dasar yang sangat sederhana tetapi bisa berkembang. Maka baca lagi kitab Keluarannya sampai pasal 40. Berakhir di gunung Sinai. Sampai di situ aja sudah cukup lah. Perjalanan ke sana nggak usah lagi. Jadi apa lagi? Aku baca lagi kitab Yosua. Bagaimana mereka menang di tanah Mesir. Bukan. Menang di tanah Kanaan. Menang di Mesir, menang di tanah Kanaan. Bagaimana perbedaannya? Allah yang ini dengan Allah yang sana. Karena kita kan mengenal Allah. Mana tahu Anda bisa langsung lompat kepada kitab Yosua. Bagaimana Allah membuat mereka menang di sana. Allah yang sama di dalam kitab Keluaran. Ya, makanya nanti di perjanjian baru kita tahu inilah Allah yang aku sudah kenal di perjanjian lama. Sekarang dia menjelma menjadi manusia. Diam di antara kami. Inilah Allah yang kepadanya aku hidup. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mensyukurinya. Ini adalah kemurahan Allah. Kalau kami bisa mengenal Allah kami waktu di tengah-tengah kitab Kejadian, nanti kami akan mengenal Allah kami dengan kuasanya, dengan pribadinya di Mesir, di mana umat Israel harus keluar. Kami berdoa supaya iman kami semakin bertumbuh, karena iman kami timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang Maha Kuasa, yang punya pribadi dan yang punya nama. Terima kasih Tuhan kami Yesus, mampukan kami mencapai iman yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya jadikan kami menjadi Musa untuk membebaskan manusia yang ditawan oleh kuasa kegelapan, supaya masuk ke dalam kerajaan Yesus Juru Selamat kami. Karena untuk itulah kami dipelihara sampai hari ini masih kami hidup di bumi ini. Kami datang menyembah Dikau, Yesus Juru Selamat kami, Allah kami yang kekal. Karena itulah namamu, sebutan sampai selama-lamanya. Amin.